keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman yang serba modern, segala sesuatu kita bisa ngontrol dari tangan kita. Bila kita ini terlalu sibuk dengan hiburan yang kita nikmati, kita geluti tanpa memperhatikan, lalai untuk merawat keimanan kita, maka yang ditakutkan adalah semakin lama iman kita akan semakin mudah untuk dilemahkan dan dipengaruhi. Pemahaman kita terhadap Islam akan semakin mudah untuk didangkalkan, untuk dipengaruhi. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita ini rajin untuk memperdengarkan telinga dan hati kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalamnya nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh para ulama dan ahlinya. Dengan seperti itulah kita ini akan bisa selalu menjaga keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga, marilah dari sisa umur dan kesehatan yang kita miliki sampai detik ini, kita gunakan sebagai momentum terbaik untuk kita masing-masing, supaya kita kelak bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Apalah artinya kita ini diberikan umur 6, 70, 80 tahun lamanya, status pun mulia di mata masyarakat, badan pun sehat, nikmat tidak kurang-kurang. Akan tetapi kalau kita ini lalai, bisa jadi kalau setan mudah untuk memperdaya kita. Na'udzubillahi min dzalik, kalau kita ini tidak mampu untuk mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Wala tamutun, kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian masih mampu mempertahankan Islam ini sebagai agama terakhir kalian. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah, meskipun tinggal berdampingan perkampungannya dengan orang-orang Yahudi, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempercayakan kepada mereka ataupun mempercayakan ke beberapa orang saja terhadap kedamaian, keselamatan bumi Madinah itu sendiri. Akan tetapi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah mengupayakan, memperjuangkan masa depan Madinah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pimpinan tidak hanya duduk di surau ataupun di dalam masjid untuk berzikir saja, tidak hanya menasihati dari pintu ke pintu para sahabatnya, akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang nyata, menjaga bumi Madinah dari setiap siapapun yang ingin menjajahnya, menciptakan Madinah sebagai negara ataupun kota yang damai, yang makmur, menjamin hak-hak orang yang hidup di dalamnya untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Peperangan diikuti
digerakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga bumi Madinah. Dan itulah wujud kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan kepedulian yang mereka lakukan itu nyata atas keimanan mereka. Begitupun tatkala kita sekarang hidup di tahun 2023, dan insya Allah kita akan hidup dan mempunyai masa depan ke depannya. Kalau kita ini mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ikutilah, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan buminya, di dalam memperjuangkan bumi kita, di dalam menjaga NKRI kita, di dalam memperjuangkan masa depan NKRI dan masa depan eksistensi agama Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairul ummah, kuntum khaira ummatin, mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena salat malam yang mereka lakukan, bukan karena zakat yang mereka ambil, bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan gelar khairul ummah, kuntum khaira ummatin, tidak lain karena dahulu Rasulullah dan para sahabat itu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itulah yang dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir setiap orang yang ingin menjajah Madinah, setiap orang yang ingin menanamkan keraguan dalam setiap hati. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun yang hidup di 2023 ini bisa mendapatkan stempel kuntum khaira ummah. Kita pun bisa menjadi umat yang terbaik, asalkan kita ini memenuhi syarat sebagaimana yang dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita ini tidak diberikan gelar umat yang terbaik karena banyaknya sholat kita, karena rapatnya shaf kita, karena kita 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan yang sudah berlalu kita rajin untuk iktikaf. Tidak, kita diberikan gelar kuntum khaira ummah kalau kita ini mempunyai kepedulian terhadap kehidupan kita, kalau kita mempunyai kepedulian terhadap bumi kita, kalau kita mempunyai kepedulian terhadap masa depan eksistensi agama kita. Dan kepedulian itu adalah mengajak orang yang ada di sekitar kita untuk berbuat baik dan ikut andil untuk melarang, untuk membatalkan, untuk memerangi setiap kemungkaran yang terjadi pada kehidupan kita, baik skalanya masjid, skalanya perumahan, skalanya kecamatan, bahkan skalanya itu nasional. Keadaan kita, kehidupan kita secara nasional ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Orang soleh, profesor doktor, pedagang kaya,
jenderal berbintang, tidak kurang-kurangnya disandang oleh kaum muslimin, tidak kurang-kurangnya dimiliki oleh para pemuda kita. Akan tetapi mencari pemuda, mencari pedagang, mencari profesor, mencari jenderal yang mau peduli terhadap kehidupan kita, terhadap keutuhan NKRI ini, terhadap masa depan Islam ini, tidaklah banyak yang mau untuk memperhatikan dan peduli untuk hal itu. Banyak di antara kita secara ibadah yang sifatnya mahdhah, sifatnya pribadi, betul-betul excellent, betul-betul mumtaz, akan tetapi terkadang dipertanyakan kepeduliannya terhadap kehidupan, dipertanyakan kepeduliannya terhadap keutuhan NKRI dan eksistensi Islam itu sendiri. Baik alasannya takut dikucilkan, takut mutasi, takut dibully, mencari aman secara pribadi, itu alasan yang ada. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, kalau kamu mau menolong agama Allah, kalau kamu mau peduli terhadap masa depan Islam, terhadap keberlangsungan agama Islam, yang surkum, Allah pun akan peduli kepadamu, Allah pun akan menolong kamu, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah pun akan memperkuat posisimu di atas muka bumi ini. Yang menakut-nakuti setiap profesor, setiap pedagang kaya, setiap pejabat muslim, setiap jenderal berbintang, yang menakut-nakuti di dalam hatinya sehingga tidak berani untuk peduli, untuk membela bangsa ini, itu adalah setan. Innama dzalikum syaitanu yuhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafun. Sesungguhnya yang membisikkan pada hati mereka orang-orang yang takut itu adalah setan. Fala takhafuhum wa khafun, maka jangan pernah kalian takut pada ancaman, pada bulian yang disampaikan oleh manusia. Ingatlah kalau Allah sudah berfirman, yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan menolongmu dan akan memperkuat posisimu di atas muka bumi ini. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berilmu, yang mempunyai ilmu, ayo kita berjihad dengan ilmu kita. Yang mempunyai jabatan, gunakan membela agama Allah, untuk menjaga NKRI ini. Yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai apapun yang diberikan oleh Allah, gunakan setiap tetes nikmat, setiap jengkal untuk membela agama Allah dan untuk menjaga bumi kita dari setiap penjajah yang rakus, yang ingin memperangus kita dan menguasai bumi kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saja kita melakukan pembiaran terhadap kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan yang terjadi di Republik ini, maka seakan-akan mereka mendapatkan restu, legitimasi dari kita yang mengadakan pembiaran, dari kita yang diam terhadap kebatilan, kemungkaran, ketidakadilan yang terjadi. Kalau ketidakadilan, kalau kezaliman,
kalau kemungkaran yang kecil itu dibiarkan, maka dia akan membesar, dia akan meluas. Kalau sudah meluas, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dan akan melakukan firman-Nya, akan mewujudkan firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnah. Takutlah akan turunnya hukuman, takutlah akan turunnya azab. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang mana hukuman itu, yang mana azab itu tidak hanya diturunkan, tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim, tidak hanya mengenai para pezina, tidak hanya mengenai para pengkhianat bangsa, akan tetapi akan mengenai orang-orang yang suka sujud, akan mengenai orang-orang yang suka puasa, akan mengenai orang-orang yang suka zakat, yang mana mereka mengadakan pembiaran, pura-pura tidak tahu, hanya mencari amannya karena takut dimutasi dan alasan-alasan yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelaslah bagi kita, kalau kita ini mengaku keimanan kita ini baik, kalau kita ngaku iman ini baik-baik saja di dalam hati kita, kita butuh bukti. Buktikan kalau kita ini sebagai seorang mukmin mempunyai kepedulian kita pada kehidupan kita, pada masa depan Republik ini, pada masa depan Islam yang kita cintai. Kalau setiap ibu, setiap bapak, setiap kakek, setiap kakak peduli dengan masa depan adik-adiknya, dengan masa depan cucunya, dengan masa depan anaknya, saatlah sekarang ini kita untuk mengambil bagian terbaik kita, untuk peduli, memberikan apapun yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga agama ini dan untuk menjaga Republik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tatkala kita mendapatkan sebagian muslimin di Indonesia ada yang sudah menjalankan sholat seperti yang sudah kita tunaikan, sebagian lagi ada yang masih menahan diri karena memang harus berpuasa. Meskipun kita ini berbeda, akan tetapi tetaplah kita ini harus bersaudara, bergandengan tangan, saling menguatkan, duduk bukan duduk untuk memperuncing perbedaan. Inilah kita di Indonesia, kita bisa aman, bisa makmur, bisa sehat. Ini kita mewarisi, kita warisi dari para pejuang sebelum kita, yang mereka sudah mendahului kita, mengkorbankan apa yang mereka miliki. Giliran kita sekarang ini untuk menjaga, memperjuangkan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa, supaya kita bisa meneruskan, supaya kita bisa meneruskan dan memberikan kepada generasi setelah kita, baik itu anak kita, cucu kita, ataupun adik-adik kita. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keadaan kita dalam relatif aman, dalam relatif tidak ada gesekan sampai berdarah-darah ini, tidak mudah untuk sirna dari hadapan kita. Mudah-mudahan apapun yang kita miliki dapat kita gunakan sebagai fasilitas terbaik kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap tetes nikmat, setiap langkah kehidupan kelak akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nushiduka annaka antallahul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfina ya Allah wasfi mardana wasfi jarhana antas syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma innaka ta'lamu kaifa ahwalana farzuqna imaman adilan farzuqna imaman adilan farzuqna imaman adilan wansurna 'alal qaumiz zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana ij'al hadza baladana Indonesia baladan aminan. Rabbana ij'al hadza baladana Indonesia baladan aminan. Waj'nubna wa abna ana an na'budal asnam. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa khtimna min hadhihi dunya bi qawli la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.